Yang saya muliakan, yang telah hadir di ruangan yang kita banggakan ini, Bapak Wakil Ketua, Bapak Panitera, pejabat fungsional dan struktural, dan seluruh pegawai Mahkamah Syariah ID, termasuk PPPN Mahkamah Syariah ID. Pada hari ini, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberi jadwal kepada saya untuk bintal. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena saya pun dalam masih masa pembelajaran lah untuk berdiri di depan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kalau nanti dalam pembahasan ataupun materinya ada kekurangan, saya banyak-banyak minta maaf. Pada hari ini saya akan memberikan bintal yang temanya adalah menunaikan amanah karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bahasa sehari-hari, amanah bisa diartikan sebagai sikap bertanggung jawab. Jika seorang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, ia dipandang sebagai sosok amanah. Demikian juga sebaliknya. Jika ia mengkhianati amanahnya, ia dipandang sebagai sosok yang tidak bisa dipercaya. Kita sebagai orang beriman diperintahkan Allah untuk menunaikan amanah yang ada di pundak-pundak kita. Karena itu ada kaitan erat antara iman dan amanah. Iman terwujud sempurna kalau tidak ada amanah. Begitu juga sebaliknya. Amanah ditunaikan karena adanya rasa iman. Konsekuensi logisnya, seorang mukmin yang tidak amanah diragukan kesahihan imannya. Demikian pula seseorang yang amanah tapi tidak beriman. Amanahnya adalah suatu yang didasari atas kepentingan pribadi duniawi atau kepentingan tersembunyi. Karena itu, kekuatan iman melahirkan sikap amanah, sehingga tidak sempurna iman seseorang yang tidak bisa memegang amanah. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, la imana liman la amanata lahu, yang artinya tidak ada keimanan bagi seorang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Bagi seorang pemimpin, sekecil apapun jabatan yang kita emban, baik di tempat kerja hingga sebagai kepala keluarga, maka amanah adalah wujud kepemimpinannya. Hingga ia layak disebut sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang amanah, melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula seperti kita ini, masing-masing memikul amanah sesuai bidangnya masing-masing. Dan masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang kita emban. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ia pun akan dimintai dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu sekalian, sebaliknya jika kita tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, padahal kita tahu, kita mampu dan kita dapat melaksanakannya, maka kita tergolong orang-orang yang khianat. Allah pun menegur soal amanah ini di dalam ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya,
Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Anfal ayat 27. Karena itu, kita dinilai oleh Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman adalah sejauh mana kita melaksanakan amanah. Jika kita tidak menunaikannya, lalu apakah kita bisa memberikan alasan atau hujjah kelak di hadapan Allah? Padahal Allah Maha tahu bahawa kita telah menyia-nyiakan amanah tersebut. Maka terhadap amanah ini, Rasulullah SAW memesan betul agar para pemberi amanah dapat memilih orang yang tepat di tempat yang pas, the right man and the right place. Dalam arti profesional, bertanggungjawab dan sanggup menekuni amanah karena Allah. Sebab kalau tidak demikian, maka tunggulah ketidakbaikan dalam amanah tersebut alias kegagalan. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengan ikhlas dan sungguh-sungguh menjalankan dan menunaikan amanah kita. Karena pada hakikatnya, amanah adalah bentuk penghormatan Allah kepada kita. Jika kita sungguh-sungguh dalam menunaikan amanah, maka kita menjadikan diri kita terhormat di hadapan Allah. Carilah segala daya dan upaya yang diridai Allah untuk dapat menjalankan amanah kita. Atau Allah akan ganti kita dengan orang beriman yang lain, yang lebih amanah daripada kita. Lalu kita pun tersisih dari golongan orang-orang yang Allah pilih di jalannya. Karena pada dasarnya perjuangan di jalan Allah tidak memerlukan kita. Namun kitalah yang memerlukannya sebagai tabungan akhirat. Hingga puncaknya Allah pun tak perlu kita, tapi kita yang perlu Allah. Kitalah yang menginginkan karunia-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai tupoksi kita masing-masing. Dan marilah kita bekerja dengan berintegritas. InsyaAllah, kalau kita bekerja dengan bersungguh-sungguh dan berintegritas yang bagus, InsyaAllah akan keberhasilan akan menjumpai kita, bukan kita yang akan menjumpai keberhasilan. Oleh karena itu, sekali lagi, ini mungkin buat saya juga, mari kita bekerja dengan bersungguh-sungguh sesuai tupoksi yang telah pimpinan berikan kepada kita. InsyaAllah, kalau kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, reward dari pimpinan akan diberikan kepada kita semua. Semoga kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.